bersinergi dan bersinkronisasi dengan TNI Polri untuk membangun negeri. Terkini pemirsa, pada agenda sidang pembelaan hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, panik luar biasa, ternyata terdakwa Dr. Insinyur Muhammad Darwis justru yang menjadi korban pemerasan diduga oleh oknum penyidik Polda Jawa Barat, 1,8 miliar rupiah, dan ironisnya lagi Majelis Hakim tercengang setelah mendengarkan isi dari pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa kantor pengacara Gapta Law Office Richard William yang menerangkan bahwa ternyata alat bukti yang dipergunakan di persidangan patut diduga palsu, dan saksi-saksi keterangannya patut diduga juga keterangan palsu, dan yang lebih membikin panik adalah ternyata terdakwa sampai saat ini tidak terdapat adanya surat perintah penahanan, namun tetap dilakukan penahanan dalam perkara ini. Bersama media www.bkrinews.or.id, kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, Kamis tanggal 9 November tahun 2023 pukul 15.39 waktu Indonesia bagian Barat dari Kota Bandung melaporkan. Apa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang hal yang didakwakan kepadanya. Ayat 3, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Ayat 4, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi ahli dan alat bukti, tidak ada satupun menerangkan terdakwa Dr. Insinyur Muhammad Darwis bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP pidana. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau masalah palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau penghapusan piutang, diancam dengan karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 138 KUHP pidana berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 37 K/P/1984 tanggal 28 Agustus 1984 sudah seharusnya dimaknai sebagai berikut. Hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran jatuh tempo dalam tempo 1 bulan yang tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP pidana. Bahwa berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata KUHP perdata pada bunyi pasal 1338 dan pasal 1339. Pasal 136, semua persetujuan yang dibuat dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan persepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Pasal 1339, persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya. Persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang. Bahwa berdasarkan alat bukti alat pengikatan jual beli nomor 136 yang dibuat oleh notaris B. Andi Wijayanto SH pada tanggal 31 Maret 2015 pukul 10.30 pada klausul pasal 8 mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaan pihak pertama dan pihak kedua memilih tempat yang tetap dan semuanya pada Pengadilan Negeri Kota Balikpapan. Bahwa dengan demikian sudah membuktikan keterangan ahli perusahaan yang menerangkan bahwa benar mengingat dalam pasal 9 akte perjanjian pengikatan jual beli saham nomor 139 tanggal 31 Maret para pihak tidak secara spesifik menyebutkan pengadilan mana yang akan menyelesaikan apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai. Maka menurut ahli, pengadilan yang dimaksud dalam pasal di atas dapat pengadilan yang memeriksa kasus perdata maupun pidana jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Berdasarkan akte satunya tanggal 31 tahun 2004 bahwa keterangan ahli tidak terbukti. Bukti T1 nya nanti akan kami lampirkan. Bahwa berdasarkan alat bukti akte perubahan nomor 2 yang dibuat oleh notaris Ahmad Farudin SH SPN pada tanggal 19 Agustus 2008 Jok AK RUPS nomor 57 yang dibuat oleh notaris Dr. Irawan Surojo
SHMSI pada tanggal 4 November 2010. Jo akta RPS nomor 23 yang dibuat oleh notaris Dr. Irawan Surojo SHMSI menerangkan: 1. Tuan Dr. Insinyur Muhammad Darwis sebagai direktur, dan 2. Nyonya Insinyur Junatri Amelia sebagai komisaris. Bahwa demikian keterangan ahli perusahaan dan ahli pidana yang menerangkan bahwa benar penggunaan akta perubahan listrik tahun 2008 yang dijadikan dasar pengikatan jual beli saham tidaklah tepat. Dalam akta perubahan nomor 2 tanggal 19 Agustus 2008, pemilik 750 saham Petrolan yang dijual kepada Ron Darwin adalah milik saudara Juan. Sementara berdasarkan ketentuan ayat 7 akta perubahan nomor 2 tanggal 9 Agustus bahwa pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang didatangkan oleh pemindahan dan penerima pemindahan atau kuasaan. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan sebanyak ini, saham ini yang harus menandatangani adalah saksi jujur dari bukan terdakwa melalui keterangan ahli perusahaan. Dengan memakai nama palsu atau marwah palsu, dengan tipu daya dan rangkaian kebohongan dalam hal ini terdakwa Dr. Muhammad Darwis melakukan penunjukan atau rangkaian kebohongan, yaitu dengan menawarkan tambahan batu bara kepada saksi dengan perbuatan-perbuatan dengan menunjukkan lembaran fotokopi dan sebagainya. PT Jordan pada halaman 21. PT Jordan dalam akte penelitian salah satu komisaris yang bernama Julius Johan adalah titik yang tidak mengakui sebagai pemilik dan seolah-olah mulisan sebesar 700 juta rupiah, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu jumlahnya supaya memberikan utang maupun mengompos piutang dalam ahli pidana. Berdasarkan akte tanggal 19 akte nomor 2 tanggal 19 Agustus 2020, Jo akte nomor 57 tanggal 4 Agustus 2010, Jo akte nomor 23 tanggal 4 Maret 2012 bahwa keterangan ahli tidak terbukti. Bukti T2, bukti T3 dan bukti T4 di dalam pena. Bahwa berdasarkan alat bukti surat nomor B 4199 garing Romawi 7 garing Huk 12.10.2023 bit Propam tanggal 26 Juli 2023 perihal perkembangan penanganan perkara dugaan kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh Kompol Dedi Budiana SHM mantan Kanit 2 Sudi 3 Jatrantas DPP Polda Jawa Barat, bukti T5 surat tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Propam Polda Jawa Barat Kombes Pol Juan Bioto SK MM telah membuktikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang pemberantasan korupsi. Pada rumusan pasal 12 huruf E terdakwa Dr. Insinyur Muhammad Darwis adalah korban pemerasan. Pasal 12A dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling tinggi 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan atau kekuasaannya memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan pertolongan, potongan atau untuk menggerakkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Kesimpulan, Majelis Hakim sudah seharusnya menolak tuntutan jaksa dan meminta supaya jaksa untuk memulihkan nama baik terdakwa, menerangkan bahwa keterangan saksi ahli perusahaan yang riwayat pekerjaannya mahasiswa belum tentu mewakili sebagai ahli dalam perkara ini, menerangkan bahwa semua keterangan saksi ahli perusahaan dan saksi ahli pidana dapat kita kategorikan sebagai keterangan ahli nujum dikarenakan tidak pernah melihat alat bukti yang seharusnya sesuai dengan keahliannya. Penjelasan, tidak melihat alat bukti yang sebenarnya berdasarkan akte nomor 136 tanggal 31 Maret 2014, Jo akte nomor 2 tanggal 19 Agustus 2008, Jo akte nomor 57 tanggal 4 November 2010, Jo akte nomor 23 tanggal 4 Maret 2012 yang menerangkan bahwa terdakwa Dr. Insinyur Muhammad Darwis yang menerangkan sebagai pemilik dari PT Siraba dan bukan Julius Johan, menerangkan bahwa telah terjadi pelanggaran asasi manusia HAM dalam perkara ini dikarenakan berdasarkan bunyi tuntutan jaksa penuntut umum JPU yang memutuskan pada poin 2 menjatuhkan pidana oleh karenanya itu dengan pidana penjara 3 tahun
dan 6 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Penjelasan. Surat perintah penahanan atau penetapan hakim pasal 21 ayat 2 KUHP pidana serupa dengan penangkapan, tembusan surat penahanan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga dari orang yang ditahan pasal 21 ayat 3 KUHP pidana. Terbukti terdakwa Dr. Insinyur Muhammad Darwis, keluarga dan kuasa hukumnya tidak pernah mendapatkan surat perintah penahanan dalam perkara ini. Poin 3. Menyatakan barang bukti berupa disita dari Sherwin Natawijaya berupa 1 bundel salinan akta perjanjian jual beli saham nomor 136 tanggal 31 Maret 2014. Penjelasan. Terbukti tidak sesuai dengan alat bukti yang benar berdasarkan akte nomor 136 tanggal 31 Maret 2014, Jo akte nomor 2 tanggal 19 Agustus 2008, Jo akte nomor 57 tanggal 4 November 2010, Jo akte nomor 23 tanggal 4 Maret 2014 yang menerangkan bahwa terdakwa Dr. Insinyur Muhammad Darwis yang menerangkan pemilik dari PT Sila Barat dan bukan Julio Johan. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum JPU akan memproses hukum para saksi sebagaimana aturan hukum yang diatur sebagaimana bunyi rumusan pasal 24 2 KUHP pidana. Penjelasan. Ayat 1. Barang siapa dalam hal yang menurut peraturan undang-undang penuntutan suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberikan keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah baik dengan lisan atau dengan tulisan maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Ayat 2. Jika keterangan saksi keterangan palsu yang ditandatangani yang ditanggung jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, maka si tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Penutup. Akhirnya kami penasihat hukum memohon kepada yang terhormat majelis hakim memberi keputusan yang seadil-adilnya dengan hanya mengacu pada kebenaran terungkap dalam persidangan ini dan karena ketentuan hukum yang ada serta dengan memperhatikan unsur-unsur pasal tindak pidana. Hormat kami pada terdakwa Dr. Muhammad Darwis Richard William. Mohon izin majelis hakim, kita mau serahkan bukti yang belum terungkap di persidangan. Jadi intinya ya ini bahwa kayaknya ini silakan kita tunda ya. Oke, sebelum kami tutup ada disampaikan? Cukup. Ada disampaikan? Ini kalau keadilan kami itu sudah tugas kami Pak. Ya, memang kami tidak ini ya. Silakan. Ya. Ya, gitu ya. Boleh kita tunda tanggal 16 ya dengan bicara replik dari jaksa penuntut ya. Ya. Dan secara tutup. Nanti minggu depan akan dilakukan replik oleh jaksa. Menanggapi pledoi daripada kami dari kuasa hukum. Berarti 3 kali sidang lagi ya Bang ya? Putusannya? Sidang lagi. Jadi kemungkinan setelah replik ada duplik. Baru putusan? Mungkin sekitar 2 kali lagi baru putusan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.